Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Linda dan teman-teman yang menyaksikan. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri jawatin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 3 dari kelas 10 IPA 4 sesi B yang beranggotakan nama saya Rizky Purnama Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirandra Saputra. Saya berasal dari kelas 10 IPA 4 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Anwar dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Widianti dari kelas 10 IPA. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang membahas tentang fungsi turunnya Al-Quran. Apa saja yang akan dijelaskan? Yang dijelaskan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan makna dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua yaitu menjelaskan makna hudalinas dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga yaitu menjelaskan sebab turunnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Berikut pembahasan dari kami. Pembahasan yang pertama yaitu makna dari Surah Al-Baqarah ayat 185. Surah Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan tentang bulan Ramadan yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, sebagai petunjuk bagi manusia jika manusia akil balik maka berpuasalah di bulan itu, dan barang siapa yang sakit atau berhalangan untuk puasa maka ia wajib untuk menggantinya sesuai hari yang ia tidak kerjakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna hudalinas pada surah Al-Baqarah ayat 185. Hudalinas dalam surah Al-Baqarah memiliki makna yakni menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani kehidupannya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas pembahasan yang ketiga, yakni menjelaskan tentang sebab turunnya Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Secara tegas, Al-Quran menyatakan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa peristiwa nuzul Quran terjadi dalam bulan Ramadan yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan, yakni Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Itulah kenapa Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 diturunkan, yakni sebagai petunjuk untuk umat manusia dan penjelasan-penjelasan untuk petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka dari itu bulan Ramadan dipandang sebagai bulan yang sangat mulia. Selain karena ibadah puasa, kemuliaan bulan Ramadan bertambah karena Al-Quran turun pada bulan ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari ketiga pembahasan yang telah dibahas, yakni oleh teman kami Muhammad Rizky Anwar. Jadi kesimpulan dari ketiga pembahasan tersebut adalah itulah Al-Quran karya yang sangat orisinil. Di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali, tidak mengada-ngada, tiada kebohongan di dalamnya, tidak terdapat khayalan seorang penyair, pengubah, musisi, dan lain-lain. Gaya bahasanya khas dan memukau, tiada bandingannya dan sangat berbeda dengan syair-syair, tulisan-tulisan atau apapun yang merupakan hasil buatan dan karya cipta dari manusia, jin, malaikat, hewan maupun tumbuhan. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW sebagai petunjuk, pedoman, pengingat, perintah, kabar baik, peringatan, dan
menurunkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kenabian dari kerasulannya. Isi Al-Quran itu bersifat universal, bahkan semua ilmu pengetahuan secara garis besar terkandung di dalam isi Al-Quran tersebut. Dan Al-Quran sama sekali bukanlah hasil ciptaan atau rekaan Nabi Muhammad SAW, melainkan Al-Quran itu murni merupakan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi firman-firman yang berasal darinya. Dari beberapa penjelasan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu fungsi terpenting Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk Al-Quran itu secara garis besar meliputi petunjuk tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Manusia yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran niscaya akan mendapatkan kebahagiaan di hidup dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.